Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Dan yang pastinya cuan gak ya? Oke, semoga kita cuan teman-teman ya. Walaupun pasar lagi merah semua teman-teman ya. Lagi merah, semua lagi hancur. Langsung saja kita ke Hotbit teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman kita dalam keadaan kurang enak badan dan dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading bareng seperti biasa. Kita refresh dulu, oke. Nah teman-teman ya, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Pasar memang lagi crash semuanya ya, lagi hancur teman-teman. Dan turunnya juga ngeri-ngeri teman-teman ya. Pasar lagi anjlok. Ini di select global teman ya, di select global, di pilihan global teman-teman. Semua koin tuh hampir rata-rata, bukan rata-rata lagi teman ya. 90% koin semuanya turun dan hancur berantakan teman-teman ya. Hancur berantakan. Apalagi coba saya akan cek di growingnya teman-teman ya. Ini koin-koin yang baru mau nanjak ini teman-teman ya, atau koin-koin micin yang baru-baru di listing teman-teman ya. Semua lagi hancur teman-teman ya. Di sini sekitar 70%-an hancur semua teman-teman ya. Untuk di koin favorit saya juga semua hancur, hampir semua teman-teman. Nah, ini 98% teman-teman, hancur berantakan. Oke. Tapi ini tidak masalah buat saya karena saya tahu efeknya. Jadi gini teman-teman. Ketika kita melihat pasar yang agak gimana ya, loh kok tiba-tiba turun, loh kok tiba-tiba hancur, loh kok tiba-tiba crash. Ada apa? Kita langsung mengupdate berita gitu teman-teman. Lihat di YouTube. Seperti ini saya share. Baca berita-beritanya. Nanti kalau teman-teman nggak tahu beritanya atau nggak tahu linknya, nanti coba pantengin di YouTube channel saya teman-teman ya. Saya pasti memberikan berita terupdate lah teman-teman, sebisa mungkin buat teman-teman semua. Nah, untuk kali ini teman-teman, ini terjadi saya langsung ke global select teman-teman. Kali ini di bulan ini Bitcoin crash parah teman-teman ya. Di harganya yang selangit itu dia bisa crash sampai 7% teman-teman ya. Dia bisa crash sampai 7%. Gila, kalau harganya 700 jutaan, kalau crash sampai 7% teman-teman ya, dia hampir mengalami penurunan sekitar 70 jutaan teman-teman. Hampir 70 jutaan turun. Bagaimana teman-teman yang di sana yang mengadopsi Bitcoin ya, yang memegang Bitcoin. Nah, kenapa sih selalu saya ambil acuan di Bitcoin? Karena itulah teman-teman ya. Bitcoin ini mother of coin teman-teman ya. Orang akan berpusat kepada Bitcoin ya. Orang akan berpusat kepada Bitcoin. Itu kenapa setiap terjadi crash kepada Bitcoin akan berimbas parah pada koin-koin di bawahnya teman-teman ya, atau koin-koin lainnya, atau koin-koin secara global teman-teman. Oke, langsung saya teman-teman, saya mau ke Twitter. Hampir trending ya teman-teman, hampir trending di Black Friday teman-teman. Jadi faktor utama yang membuat pasar crash adalah Black Friday. Jadi Black Friday ini teman-teman ya, sebelum saya jelasin ke teman-teman. Jadi Black Friday ini Jumat apa ya, kalau di barat sana itu kayak hari Jumat untuk berbelanja lah. Ini sudah jadi tradisi tahunan buat orang Amerika dan di luar sana, bahkan sudah global teman-teman ya. Bahkan sudah global. Jadi ketika Black Friday ini semua orang berbelanja teman-teman ya. Kalau kita lihat di Twitter ya teman-teman ya, di Twitter Black Friday ini teman-teman, seperti ini teman-teman ya, semua crash dan semua ya orang yang mengerti nggak panik, mereka malah mereka memberikan info terupdate supaya kita semua para pemegang kripto nggak panik teman-teman, karena di tahun-tahun sebelumnya ini sudah terjadi. Nah, contoh kecil seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi crypto crash karena Bitcoin hampir semua ya, 90% toko-toko dengan media all shop di sana teman-teman, atau mall dan semua lah market di sana, market nyata teman-teman ya. Dia mengaccept Bitcoin, pembayaran dengan Bitcoin ya, sudah pasti lah teman-teman, karena ini sudah dari dulu. Nah, ketika terjadi Black Friday ini, atau ini kayak acara tahunan deh teman-teman. Jadi kalau di Amerika itu Black Friday ini mereka mengadakan penjualan dengan diskon yang sampai 75% all product teman-teman. Gila. Jadi orang otomatis akan berbelanja, akan menarik, dan semua mereka akan lakukan teman-teman untuk berbelanja gitu loh teman-teman. Termasuk yang menggunakan Bitcoin, yang nggak ada uang cash, mereka pasti cairkan Bitcoin. Yang ada Bitcoin, dia pasti gunakan Bitcoin teman-teman. Nah, ketika Bitcoin dijadikan alat transaksi utama di Black Friday teman-teman, nah ini diperkirakan hampir di
100 coba saya langsung baca teman-teman ya. Ini efek dari Bitcoin. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan juga teman. Seperti biasa ini dari investing.com teman-teman ya. Kita langsung translate teman-teman. Jadi teman-teman yang jangan panik loh kok pasar gini, kenapa ada apa dengan kripto? Enggak teman-teman. Kecelakaan kripto Black Friday, Bitcoin merosot di bawah 55 ribu dolar. Lebih dari 300 miliar lebih dari 300 juta dolar dilikuidasi dalam 1 jam. Gila teman-teman ya. Jadi untuk Black Friday itu sendiri teman-teman ya. Upaya terbaru Bitcoin untuk merebut kembali patokan di 60 ribu dolar telah digagalkan oleh penurunan karena cryptocurrency unggulan jatuh ke level terendah sejak minggu kedua di bulan Oktober teman-teman ya. Jadi orang sudah di bulan Oktober orang sudah prepare, sudah ada mulai menjual untuk. Jadi ada dua versi nih teman-teman ya. Ada yang di bulan Oktober ini ada yang menjual tapi mereka akan membeli Bitcoin lagi ketika dampak Black Friday. Ya, intinya dia menjual di awal supaya dia serok setelah Black Friday, teman-teman ya. Ada yang pas di Black Friday-nya melakukan selling bersama untuk membeli produk lah. Mungkin ada pakaian murah, ada mobil yang bisa dibeli dengan Bitcoin, ada banyak lah intinya. Terus efek yang parah juga kedua teman-teman dari Tesla sudah mencabut kerjasama dengan Bitcoin teman-teman ya. Bukan kerjasama sih, tapi dia sudah nggak menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Nah, kenapa sih Bitcoin? Ya karena itu semua akan efek teman-teman ya. Ketika Bitcoin terjadi crash teman-teman, semua koin akan mengalami crash juga teman-teman ya. Oke, Kamis malam Bitcoin melampaui 59 ribu dolar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Namun upaya mengalahkan resistensi berakhir dengan kemunduran setelah candle harian merah 5.000 dolar yang lumayan. Dalam 1 jam likuiditas naik menjadi lebih dari 300 juta dolar karena Bitcoin dan pasar kripto lainnya, dengar ya, dan pasar kripto lainnya mengalami kerugian besar. Pada waktu pers, Bitcoin diperdagangkan pada 55 ribu dolar setelah jatuh ke level terendah 24 jam 54.500. Jadi tidak seperti biasa teman-teman ya. Bitcoin itu biasa bermain di range 60 teman-teman. Sekarang dia main di range 50 teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Forbes teman-teman. Nah, ini majalah Forbes mungkin semua tahu ya. Forbes itu ya media atau bukan media sih, dia itu majalah yang membahas ekonomi terutama orang-orang kaya ya gitu-gitulah teman-teman. Oke, ini berita resmi ya. Beyond God, kehancuran kripto Black Friday menghapus miliaran dari Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano, XRP dan Dogecoin. Gila teman-teman ya. Ini gila teman-teman. Oke. Langsung saya teman-teman. Harga Bitcoin dan cryptocurrency telah turun tajam ketika acara belanja diskon Black Friday dimulai. Nah, benar kan teman-teman? Ini dari Forbes langsung lah teman-teman. Jadi yang terjadi ini sangat parah teman-teman ya. Turun bersama dengan pasar saham. Nah, dan pasar saham juga teman-teman kena ya. Indeks forex semua kena imbas. Karena apa? Teman-teman, semua yang memiliki aset digital, aset-aset di saham, mereka otomatis melakukan penjualan teman-teman ya untuk membeli teman-teman ya, membeli produk. Ya seperti biasa lah. Intinya Black Friday ini teman-teman secara luas saya bisa gambarkan kayak hari belanja sedunia, oke? Ya menurut saya hari belanja sedunia. Karena bukan cuma di Amerika, banyak-banyak negara-negara juga yang sudah melakukan tradisi Black Friday, oke? Terus teman-teman ada isu lagi teman-teman. Turun bersama dengan pasar saham di seluruh dunia yang jatuh karena ketakutan baru atas varian baru COVID. Jadi di Afrika ya teman-teman, saya nonton kemarin ada varian baru COVID-19. Dan katanya varian ini ya lebih beda ya, lebih beda. Bukan lebih parah sih yang saya dengar, tapi lebih beda. Mungkin apa gitu. Intinya beda, penyakitnya agak beda untuk varian baru dari COVID-19. Jadi orang berbondong-bondong untuk memprepare keuangan jangan sampai mereka terkena dan harus diisolasi dan harus harus menggunakan uang. Jadi mereka ya narik dulu lah teman-teman untuk prepare. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Saya akan lanjut di artikel selanjutnya. Lupakan Black Friday, hari ini telah berganti nama menjadi Red Friday. Gila. Lupakan Black Friday, hari ini
telah berganti nama menjadi Red Friday. Benar teman, karena semua saham, semua aset digital, semua yang forex index ini lagi merah teman-teman ya, lagi merah. Setelah warna layar harga saham, benar kan teman-teman? Setelah warna layar saham merah teman-teman, saham merosot secara global di tengah kekhawatiran atas jenis COVID baru. Jadi secara global teman-teman. Tapi kalau si saham ini dia lebih berefek turun karena apa teman-teman? Karena ada varian baru di COVID ya, dia kalau ya pokoknya ini berpengaruh ya. Rasmol, direktur investasi di Ajbel mengatakan dalam komentar email, harga Bitcoin turun ke harga terendah sejak pertengahan Oktober, turun 5% dalam 24 jam terakhir dan turun di bawah 55 ribu per Bitcoin, 55 ribu dolar ya teman-teman ya. Jadi penjualan Bitcoin ini terjadi sangat-sangat besar. Penjualan Bitcoin dari kripto yang luas juga memukul BNB Solana karena XRP dan Dogecoin. Binance telah menghapus sekitar 200 miliar dolar dari kapitalisasi pasar kripto. Jadi seperti itu, berita yang memang benar-benar memang benar-benar menggemparkan saat kemarin. Kanselir baru Jerman Olaf Scholz membuat peringatan Bitcoin dan kripto serius menjelang lonjakan harga terbaru. Nah, ada berita positif juga teman-teman. Jadi para peneliti juga teman-teman ya, para peneliti kripto, mereka juga membuat peringatan nanti mungkin akan ada pelonjakan menjelang akan ada pelonjakan menjelang selesainya event ini. Jadi saya anggap saja Black Friday ini event teman-teman ya. Jadi mungkin setelah Black Friday kan namanya Black Friday ya. Friday berarti Jumat. Sebenarnya ini sudah berakhir karena ini sudah Sabtu teman-teman ya. Nah, ini sudah Sabtu, mungkin nanti teman-teman ya, mungkin nanti market akan akan enak lagi dan mulai banyak yang akan serok koin-koin terutama micin dan Bitcoin. Mereka akan melakukan akan melakukan pembelian yang secara besar mungkin di awal Desember. Ini menurut saya teman-teman ya, karena Black Friday kan otomatis sudah lewat. Nah, orang nabung lagi itu ceritanya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dengan meningkatkan kripto, saya baca lagi teman-teman ya. Dengan meningkatnya volatilitas pasar ekuitas, investor kripto harus waspada. Analis pasar senior FX Pro mengatakan dalam komentar email, dia memperingatkan harga Bitcoin rentan terhadap pergerakan pasar yang luas sebagian karena investasi institusional baru-baru ini yang dapat memiliki efek knock on pada cryptocurrency yang lebih kecil, termasuk Ethereum, Binance ya, Solana, Cardano, XRP dan Dogecoin. Karena hubungan cinta institusional, Bitcoin secara substansial rentan terhadap saat-saat keluar dari aset beresiko. Ketika menjual segalanya, terlepas dari prospeknya dan resiko penjualannya yang parah menyeret seluruh pasar cryptocurrency ke bawah bersamanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini efek kripto. Itu kenapa saya bilang ke teman-teman semua, tidak ada pasar yang normal ketika Bitcoin itu crash teman-teman ya. Seperti koin-koin micin teman-teman ya. Di koin-koin micin ini saya melihat pertama itu wow, kok gini. Tapi untung ya kemarin teman-teman, kemarin kan saya rencana mau serok nih. Saya mau serok kayaknya. Saya mau serok Dochila, Saitama dan lain-lain. Shiba mungkin saya akan serok. Tapi setelah saya lihat teman-teman, mereka penurunannya teman-teman hanya bermain di kayak Saitama ini cuma bermain di 5 kan. Si Shiba ini mentok 38, habis itu naik ke 41. Jadi kayaknya belum saat yang tepat. Nanti saya sarankan teman-teman kalau mau serok itu pas ada sentimen sentimen bullishnya ya, pas dia mau naik, pas berita besar yang datang, pokoknya berita pertama datang kita langsung serok teman-teman. Takutnya kalau kita serok sekarang, sentimen dari Black Friday ini masih terjadi. Jadi ketika kita serok sekarang, takutnya dia turun lagi gitu loh. Jadi saya tidak sarankan teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai ada isu-isu positif dari Bitcoin, saya akan info ke teman-teman semua melalui YouTube channel ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nggak usah panik, santai aja teman-teman ya. Inilah cryptocurrency. Oke, itu saja teman-teman. Semoga kita sehat dan sukses selalu teman-teman. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih, selamat pagi.